Seperti biasa di tengah ibadah, kita akan bersama-sama belajar topik tentang katekismus. Dan minggu ini tibalah kita di pertanyaan ke-33. Saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda dapat merespon dengan membacakan jawabannya. Haruskah orang yang percaya Kristus mencari keselamatan dengan usahanya sendiri atau hal lainnya? Bersama? Tidak, karena semua yang diperlukan untuk keselamatan sudah ditemukan dalam Kristus. Mencari keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik berarti menolak bahwa Kristuslah satu-satunya penebus dan juru selamat. Ayat yang melandasinya terambil dari Galatia 2 ayat 16. Bersama, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Suatu ketika terjadi sebuah percakapan imajiner antara seseorang pemuda dengan Tuhan pada saat berdoa dalam kamarnya. Dan ketika itu secara tidak sengaja ayahnya mendengar dari luar kamar, "Tuhan, aku bingung. Kok gampang sekali ya jadi orang Kristen? Cukup percaya sama Tuhan, lalu katanya pasti selamat, pasti masuk surga. Semua tuh sekarang gak ada yang gratis Tuhan. Masa sih aku gak harus bayar harga atas kematianmu?" Lalu ayahnya berpura-pura menjawab dari luar kamar, "Nggak perlu, sudah cukup." Anaknya kaget, bengong. Lalu dia bertanya lagi, "Jika aku dengan begitu serius berusaha Tuhan supaya hidupku sempurna, apakah itu dapat membuatmu semakin menyayangiku? Bukankah itu akan menjadi jaminan, garansi yang baik untuk kau pasti menyelamatkanku?" Ayahnya dari luar ngomong lagi, "Nggak perlu, sudah cukup." "Loh, Tuhan, jika aku berhasil membuktikan bahwa aku pantas buat Tuhan, jika masa kecilku tidak pernah nakal dan membantah orang tua, jika aku selalu rutin memberikan sedekah buat orang lain, jika aku tidak pernah berpesta dan berfoya-foya bersama dengan orang-orang, jika aku tidak pernah bolos gereja, jika aku tidak pernah bolos berdoa saat makan dan tidak pernah absen saat bangun tidur dan sebelum tidur," sang ayah lalu kesal mendengar doa sang anak tersebut. Lalu akhirnya dia masuk kamar dan langsung berkata, "Jika aku selalu ini, jika aku selalu itu, jika, problemnya itu kalau kamu terus-menerus jika aku ini, jika aku itu, maka kamu menjadikan hidupmu sebagai standar, menjadikan sebagai target, menjadikan dasar dan pondasi kamu gak percaya sama Tuhanmu. Maka kamu akan mengeluarkan sebuah pertanyaan yang terus-menerus terucap dalam benakmu. Bagaimana jika perbuatan baikku tidak cukup? Bagaimana aku memastikan bahwa aku tidak akan gagal? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak berhasil memenuhi standarnya Tuhan?" Lalu di saat mengalami masalah, kamu akan mempertanyakan semua hasil usahamu, semua hasil yang kau buat demi bayar harga tadi. "Tuhan, mengapa kau doaku tidak kau kabulkan? Aku sudah rajin membaca Alkitab dan firman-firman-Mu. Tuhan, kenapa kau berikan masalah ini kepadaku? Aku sudah selalu taat sama perintah-Mu. Tuhan, kenapa kau izinkan aku bertengkar dengan pasanganku dan anak-anakku? Aku sudah melayani dan memberikan semua hartaku bagimu. Tuhan, kenapa kau berikan penyakit ini kepadaku?" Lalu di akhir kisah hidupmu kamu pasti akan mengatakan demikian, "Tuhan, aku gagal." Sang anak lalu memandang sang ayah dan bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Anakku, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi standar kesempurnaan Bapa di dalam menebus dosa manusia." Pernah nggak kamu berpikir betapa besar cinta seorang ayah kepada anaknya? Bayangkan, satu hal yang tidak mudah bagi Allah Bapa yaitu mengorbankan sang putra tunggalnya bagi manusia yang sesungguhnya begitu kotor di hadapan Allah. Ini menyadarkan betapa seriusnya dosa dan betapa besarnya kasih Allah dari Bapa buat kita manusia. Bagi Allah, akan lebih mudah tidak menyelamatkan manusia daripada menyelamatkan manusia tanpa melalui salib. Artinya apa? Saliblah satu-satunya jalan. Dan itu pun begitu berat pengorbanannya. Maka artinya jika engkau melihat itu semua, saat ini engkau perlu menyadari bukan karena tidak ada harganya, melainkan karena harganya begitu mahal, maka Tuhanlah yang mengambil inisiatif menyelesaikan sepenuhnya. Dan itu pun dibayar lunas dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita pada kesempatan kali ini kita mau tundukkan kepala kita mengingat pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa pengorbananmu bukanlah suatu hal yang mudah. Engkau menebus dosa-dosa kami manusia yang tidak layak Tuhan. Karena begitu besar pengorbanan Tuhan, Engkau mengorbankan dirimu bagi setiap kami. Dan Engkau telah membayar dosa-dosa kami dengan lunas Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin.